Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walafiat dan juga kelancaran, entah itu di karir, profesi, kelancaran aktivitas, dan juga kelancaran rezeki tentunya. Ini alhamdulillah ada customer ingin memasang LCD A11 ini ya. Oh, M11 sama aja sih LCD-nya ya. Ini kondisi HP-nya sudah ambiar ini. Sudah memisah. Kita kletek aja ini. Jadi ini beliau membeli LCD via online di Shopee kalau tidak salah, minta dipasangin. Kita cabut dulu ini SIM tray-nya biar tidak mengganggu. Kita coba untuk melepas bagian backdoor-nya. Ini mesti pelan-pelan ini ya, jangan sampai cacat. Oke sobat, lanjut lagi. Tadi ada konsumen. Nah, dalam pencongkelan ini kita perlu hati-hati nih. Ada sidik jari, dan ini sidik jari tipenya ini sangat pendek ya. Jadi di saat kita melepas itu kita tahan untuk sidik jarinya. Nah seperti ini ya. Untuk desainnya cukup pendek. Ini ternyata sudah nggak segel. Kita cabut dulu untuk baut-bautnya satu per satu. Emang untuk sekarang ini banyak ya customer yang membeli LCD online kemudian minta dipasangin. Nah sebelum kita mengangkat LCD ini kita mesti copot dulu bagian baterainya, baru kita lepaskan fleksibel LCD dan kita angkat bagian LCD-nya. Ini rupanya jatuh atau gimana ini ya. Frame-nya juga sudah terlepas. Dan perlu diingat juga ini untuk desain LCD M11 ini dia ada jalur fleksibel ke arah papan charger ya. Jadi mesti kita bongkar juga ini bagian bawahnya. Untuk HP yang terbaru banyak juga ya untuk desain LCD-nya itu digabung dengan jalur ke arah charger papan bagian bawah. Nah seperti ini ya, kita copot dulu. Ini rupanya agak sedikit mengganjal ini. Kayaknya perlu diangkat ini bagian papan chargernya ini. Boleh. Ternyata agak susah sobat. Bener ya. Berarti memang harus kita angkat dulu ini bagian papan charger bawahnya ini, karena kalau tidak diangkat rupanya mengganjal ya pas bagian soket soketnya, soket jalurnya itu, soket fleksibelnya. Kita rapikan dulu ini yang sekiranya mengganjal. Ini rupanya sudah pernah ganti LCD juga, tapi cara pemasangannya itu ternyata make ini ya, make double tip ini. Sebenarnya kalau menurut saya ini cukup beresiko ini,
Kayaknya pada bagian pinggir sih tidak dilem, tapi ditempel aja dengan double tip. Ya tapi namanya orang ya, mungkin beliau beli di online kemudian pasang sendiri atau gimana. Kita bersihkan dulu ini lem-lem bekas, karena kalau tidak dibersihkan ini cukup mengganggu. Apakah itu mengganggu tingkat kerapatannya atau juga menjadikan lem yang baru itu tidak lekat, tidak rekat, karena otomatis kan terhalang ya. Karena lem ini, lem LCD, wataknya itu kalau sudah mengering seperti ini dia tidak rekat lagi. Kalau ditumpang juga lem yang baru nggak rekat. Jadi mesti kita bersihkan sebersih mungkin. Dan buat saya ini hal penting banget nih, tidak pernah terlewatkan. Kayaknya buat sobat-sobat ini yang hobi masang LCD ini bisa jadi ladang usaha ya, karena saat ini banyak banget user itu membeli di online kemudian minta dipasangin. Nah kan lumayan ya, bisa menghasilkan cuan. Nah ini sebelum kita lakukan pemasangan kita tes dulu ini. Ini juga saya jadikan video supaya jadi dokumentasi dan bukti apakah kondisi LCD-nya ini normal atau tidak. Dan ini unsur yang sangat penting, apalagi ini belinya via online. Jadi kita pastikan kondisinya benar-benar normal atau tidak. Coba kita nyalakan. Untuk tampilan oke ya sepertinya. Kita tunggu sampai ke menu, kita akan tes bagian layar sentuhnya juga. Karena sekalipun barang baru itu tidak menjamin semuanya normal. Kadang ada yang gambarnya bergaris, kadang ada juga layar sentuhnya error. Dan itu mesti kita cek dulu. Perlu diingat juga bagian segel jangan sampai rusak, supaya di saat ada cacat, ada error itu kita bisa retur. Itulah pentingnya kita kalau membeli LCD itu dites dulu baru dipasang, bukan dipasang dulu baru dites. Oh ternyata ini ada polanya, dan kebetulan saya kayaknya nggak dikasih ini polanya, jadi kita tidak bisa mengetesnya ini ketampilan menu. Tapi dari pengetikan normal ya. Ya karena kita nggak dikasih polanya, apa boleh buat. Kita ini langsung pasang aja. Kita rapikan dulu, terutama nih bagian segel ini ya. Seringkali saya lihat bagian segel ini nggak pernah dibuang ya sama beberapa pemasang itu. Padahal segel kalau misalkan tidak dibuang itu kan mengganjal. Jadi pemasangan jadinya nggak rapet, kadang cahayanya tembus. Lagi pula kalau nggak dilepas ini kan sudah nggak ada gunanya, nggak bisa retur kalaupun ada masalah. Jadi kita perlu lepas semua segelnya ini, kita rapikan. Ini juga nih jangan sampai lupa penutup kamera ini. Saya pernah ya kelupaan penutup kameranya. Nah sebelum kita pasang kita presisikan dulu, terutama bagian bawah ini, fleksibel bagian bawah jangan sampai tergencet. Jadi di saat lipatannya ya harus benar-benar presisi. Ini kita lepas bagian double tipnya, kita lipat, pastikan kondisi lipatannya itu presisi. Jadi di saat lakukan pengeleman, pemasangan itu tidak terjepit ya, tidak terganjal. Ini juga nih jangan sampai terlupakan ini.
bagian filter ya, saringan ini masalah sepele tapi bikin brekele ini, karena kalau lupa dipasang jelek banget ya, kalau bahasa kita siapa namanya, melompong. Jadi jangan sampai lupa, ini sangat penting filter. Oke, kita pastikan dulu, ini kita presisikan dulu apakah sudah cukup. Nah, sepertinya kayak masih mengganjal ini. Kita rapikan dulu ini ya, biar hasilnya optimal. Apa kebalik ini? Kita coba balik dulu ini. Ya memang untuk pemasangan LCD sebenarnya simple, praktis dan gampang. Hanya saja kalau belum terbiasa biasanya nggak rapi. Ini juga jangan lupa baterai kita rapikan supaya posisinya itu tidak mengganjal. Terkadang kan baterai kalau sudah diangkat itu kurang lurus, nggak rata, kemudian juga banyak double tip yang mengganjal. Sekarang kita lakukan pengeleman. Untuk pengeleman sendiri sesuaikan ya, kalau bisa itu, kalau misalkan tulangnya warna hitam ya kita kasih warna hitam, dan juga jangan terlalu menumpuk. Kalau terlalu menumpuk jelek juga ntar hasilnya. Jadi ala kadarnya aja, sekedarnya aja, hanya untuk memastikan bahwasanya lem ini terjangkau di saat pemasangan LCD. Jadi jangan terlalu menumpuk pemberian lemnya. Oke, kita pasang, kemudian kita presisikan baik-baik. Bagian ini juga kita mesti kasih lipatan dan kita lepas dulu bagian double tipnya supaya tidak ada pergerakan ya, dan juga supaya tidak mengganjal di saat pemasangan baterai. Kita urut ya, kita bentuk lekukannya, baru kita pasang baterainya. Ini bagian bawah juga kita pasang papan charger. Kemudian jangan lupa juga ini kabel anten ini, kalau kelupaan bisa berabe. Ini kan fungsinya buat sinyal juga, jangan sampai habis pasang LCD malah sinyalnya kabur entah kemana gara-gara kelupaan kabel antennya dipasang. Dan ini juga sering terjadi. Oke, kita rapikan dulu. Kita paskan untuk bagian sidik jarinya supaya jangan melipat, supaya jangan rusak, terutama fleksibelnya ya, jangan sampai terjepit atau melipat tidak sesuai dengan uratnya. Oke, sebelum kita rapikan keseluruhan, kita ikat dulu ini, karena untuk lemnya tentu kan belum kering. Jadi kita tahan dulu dengan double tip bisa, dengan karet juga bisa. Ya sesukanya aja lah. Tinggal pilih aja mana yang enak, mana yang nyaman, mana yang nikmat. Tinggal pilih saja. Yang penting kita tahan dulu ini ya, sebelum melakukan pemasangan yang lainnya, supaya ada penahan di saat lem itu belum kering, supaya tidak mengangkat lemnya. Nah seperti ini. Kemudian kita bersihkan bagian lem yang brebelan ini. Kalau bahasa kita, terutama bahasa Indramayu Cirebon, ini brebelan ya. Lem brebelan itu seperti apa ya, yang tumpah ruah atau gimana itu. Jadi benda cair yang ditekan otomatis kan ada yang tumpah ya, brebelan. Kita gesek-gesek dengan kuku perlahan supaya terlihat rapi, ngelis. Kalau kata tukang sih ngelis. Ini juga sangat penting ya, karena sekalipun terlihat sekilas memang
seperti nggak ada lem, tapi kalau kita gesek-gesek itu baru kelihatan lemnya itu. Jadi kalau kita bersihkan seperti ini kan tidak terlihat LCD-nya udah gantian, meskipun tetap ya ada bedanya antara LCD yang ori 100% LCD bawaan dengan kualitas LCD yang udah gantian. Jelas beda tingkat ketebalan, tingkat kerapatan, tingkat kerapian, apalagi kita pasang secara manual seperti ini. Tapi paling tidak ya terkesan lebih baik lah daripada tidak sama sekali. Karena kan yang namanya user masing-masing ya macam-macam, ada yang risih, kadang-kadang terlihat kurang rapih dikit aja komplain. Oke, kalau sudah dibersihkan kita pasang lagi bautnya, kita teruskan kerjaan yang tadi tanpa harus menahan dengan tangan, menahan LCD-nya, karena kan sudah ditahan dengan double tip. Kalau yang pakai karet ya mungkin ditahan dengan karet. Soalnya kalau misalkan kita rapikan dulu, pasang baut dulu kan terlalu lama. Jadi dikhawatirkan lemnya mengangkat, jadi pemasangan LCD pun tidak rapat. Nah ini kalau sudah seperti ini nggak apa-apa ya. Nah ini kan sudah beberapa menit, mungkin sudah agak rekat. Kita copot satu persatu ini. Nah otomatis yang tertutup sama solasi ini belum dibersihkan lem. Jadi di saat kita angkat satu persatu juga kita bersihkan lemnya ini yang brebelan ini. brebelan tapi jangan sekaligus ya. Ya sekalipun memang ini sudah beberapa menit, kemungkinan sudah melekat, tapi kan belum kering secara maksimal. Minimal kan 1 jam sampai 2 jam. Ini sih jadi penahan sementara. Yang pertama itu supaya tidak ditekan dengan tangan karena itu cukup beresiko. Yang kedua, kalau menunggu dirapikan terlalu lama takutnya LCD-nya mengangkat. Nah kalau sudah bersih kita pasang bagian backdoornya, kita rapikan. Selanjutnya kita pasang kartunya biar langsung rapi dan langsung kita kasihkan. Nah karena ini belum lebih dari 1 jam, tentunya kan lem ini dikhawatirkan mengangkat. Jadi kita pasang double tip lagi supaya hasilnya memuaskan. Ya jangan ini ya, jangan sayang-sayang. Yang pakai karet juga nggak apa-apa, cuman kebetulan saya hobinya pakai ini ya, pakai solasi anti panas. Ya kalau menurut saya lebih nyaman pakai ini. Pertama kalau misalkan usernya pengen buru-buru langsung dipakai HP-nya, ini dalam kondisi seperti ini kan belum kering banget, jadi bisa kita langsung kasihkan tanpa ribet ya. Kalau pakai karet otomatis ribet ya dikasihin dalam kondisi dikaretin. Kalau seperti ini kan sekalipun ini kan tapi nggak mengganggu banget, nggak risih banget. Nah ini kita coba hasilnya seperti apa setelah kita pasang rapi. Apakah masih normal? Ya alhamdulillah masih normal, cuman karena ada passwordnya. Jadi terima kasih atas doa dan supportnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.